pemirsa, Kementerian PUPR telah mengungkapkan bahwa progres teranyar mega proyek IKN telah berjalan sesuai dengan target yang dicanangkan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang menuturkan bahwa pembangunan IKN saat ini sudah dengan sesuai jadwal pelaksanaan. Dan nantinya diharapkan pembangunan dari IKN ini juga mampu untuk memantik potensi investor baik dari dalam negeri dan juga dari luar negeri alias asing. Dan kita akan bahas lengkapnya pemirsa bagaimana dengan progres pembangunan IKN hingga saat ini. Seperti yang kami tayangkan dan kami dapatkan informasinya, dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono per tanggal 15 Februari 2024, progres fisik pekerjaan infrastruktur dasar IKN ini telah mencapai 74,87% alias sudah lebih dari setengah progresnya ini sudah dirasakan terutama untuk tahap 1 pemirsa. Dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ini mengatakan pembangunan infrastruktur dasar IKN ini sebenarnya sudah dimulai sejak September 2022. Di antaranya pengadaan proyek yang mendukung konektivitas misalnya, kemudian ada penyediaan air baku, sanitasi, dan juga sudah dibangun kantor-kantor pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan atau yang disebut sebagai kawasan KIPP. Dan berikutnya pemirsa kita lihat lagi sebenarnya apa saja yang sudah dibangun atau terbangun di sana. Nah, kalau kita melihat datanya sampai dengan saat ini sudah ada pembangunan 56,37% untuk Istana Negara dan juga lapangan upacara yang memang ini adalah sesuai dengan mimpi dari Presiden Joko Widodo bahwa nantinya upacara 17 Agustus 2024 bisa langsung dilaksanakan di IKN. Kemudian untuk progres kantor Presiden sendiri sudah mencapai 74,94%. Tidak hanya kawasan dari Istana Negara dan juga kantor Presiden yang dibangun, tapi kalau kita lihat aksesibilitas di sana menuju ke IKN termasuk jalan tol, itu juga sudah dibangun. Dan untuk jalan tol ini sendiri dibagi menjadi 3 seksi. Yang pertama, seksi 3A di Karangjoang menuju KKT Karyangau sudah dibangun sepanjang 13,4 km dan progresnya sampai dengan saat ini adalah 70,9%. Seksi B, 3B Karyangau sampai Simpang Tempadung yaitu sepanjang 7,3 km. Ini progresnya sudah 70%. Dan kemudian seksi 5A dari Simpang Tempadung menuju Jembatan Pulau Balang yakni sepanjang 6,7 km itu sudah terbangun 77,8%. Kalau untuk dilihat dari tolnya berarti sudah lebih dari 70% rata-rata pembangunannya. Dan ini pembangunan-pembangunan yang saya sebutkan ini adalah masuk dalam pembangunan batch 1. Dan berikutnya pemirsa ada juga batch 2 karena memang pembangunan IKN ini dibagi berdasarkan 2 batch atau 2 kelompok. Untuk batch 2 ini sendiri dibangun untuk infrastruktur hunian. Nah, sudah ada 47 tower hunian untuk ASN, TNI dan juga Polri yang ini disiapkan atau dicita-citakan akan terbangun di sana. Dan nanti targetnya di bulan Juli tahun 2024 atau pertengahan tahun ini sudah ada 12 tower hunian yang akan selesai dan bisa ditinggali. Sementara itu Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga ini juga mengatakan bahwa pembangunan IKN ini terbagi menjadi 2 batch hingga akhir nanti 2024. Dan untuk secara keseluruhan pemirsa, batch 1 ini sudah mencapai 74,87% seperti di slide pertama tadi. Sementara batch kedua ini mencapai 24%. Dan secara keseluruhan anggarannya yang sudah teralokasi untuk pembangunan atau progres pembangunan ini sudah mencapai 68,57 triliun rupiah. Dan dalam konteks persiapan nanti pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024, hampir semua infrastrukturnya masuk ke dalam batch 1 tadi. Dan berikutnya pemirsa, yang juga dipikirkan adalah teknis pemindahan dari ribuan ASN. Kita melihat pemirsa, ada ASN-ASN yang rencananya di awal itu dipindahkan sekitar 12.000 ASN. Tapi ternyata harus ada revisi atau ada perubahan di mana untuk rencana terbarunya ini hanya sekitar 6.000 ASN yang nantinya akan secara bertahap dipindahkan ke IKN dari Jakarta. Kemudian secara waktu atau secara jadwal pemirsa, rencananya untuk pemindahan ini dilakukan mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2024. Tapi kemudian harus direvisi lagi untuk rencana terbarunya atau mekanismenya akan mulai dilakukan
dilakukan, yaitu setelah tanggal 17 Agustus 2024 atau setelah HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian di slide berikutnya lagi pemirsa, kita akan melihat siapa-siapa saja ASN yang kemudian nantinya akan dipindahkan. Secara garis besar nantinya ada jabatan pimpinan tertinggi madya, JPT Pratama, ada juga administrator, fungsional, dan juga pelaksana. Untuk itu Menteri Pan-RB sendiri Abdullah Azwar Anas pemirsa sudah mengungkapkan bahwa skenario pemindahan ASN ke IKN dilakukan nantinya sekali lagi secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan huniannya. Jadi memang melihat dulu seberapa siap hunian yang sudah terbangun di sana. Lalu kemudian pemerintah sendiri sudah menyiapkan 47 tower rusun di IKN, yakni 29 untuk ASN dan 18 tower untuk TNI dan Polri. Dan setiap towernya nanti terdiri dari 60 unit dengan tipe 98 meter persegi. Lalu kita lihat lagi pemirsa, apa yang menjadi prioritas dari pemindahan ASN ini di sana. Kalau secara tingkatannya pemirsa, setidaknya ada 3 prioritas. Yang prioritas pertama nantinya akan dipindahkan duluan adalah 179 eselon 1 dari 38 kementerian lembaga. Kemudian prioritas keduanya adalah 91 eselon 1 dari 29 kementerian lembaga. Dan kemudian prioritas terakhir atau prioritas ketiganya yaitu 378 eselon 1 di 59 kementerian lembaga. Hal ini setelah berdiskusi tentunya dengan Mensesnek Pratikno soal skema pemindahan tersebut, dan saat ini pemerintah tengah mematangkan skema pemindahannya. Dan selain itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kemen Pan-RB Erwan Agus Purwanto, saya pinjam juga statementnya, bahwa menyatakan mereka yang diutamakan adalah pekerja di sektor prioritas pemerintah dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah bagaimana dengan anggarannya? Apakah sudah masuk investor asing untuk ke IKN ini? Nah, kalau kita melihat secara umum total anggaran untuk pembangunan IKN ini sendiri adalah 466 triliun rupiah. Di mana pendanaannya dibagi dari 3 kategori. Yang pertama dari APBN yaitu sebesar 90,4 triliun rupiah. Kemudian ada juga yang dari badan usaha atau swasta yakni 123,2 triliun rupiah. Dan juga ada yang dari KPBU yakni 252,5 triliun rupiah. Kalau kita melihat di sini porsi yang paling kecil memang dari APBN, dan APBN ini hanya dipergunakan yaitu sekitar 20% saja. Selain itu pemirsa, Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono ini juga mengatakan secara total proyek IKN ini sudah menyerap investasi maksud saya, yaitu 47,51 triliun. Sekali lagi sudah menyerap 47,51 triliun, dan untuk target investasi di tahun ini, di tahun 2024 yang ditarget harus mencapai 100 triliun rupiah investasi yang masuk ke IKN. Lalu bagaimana pertanyaan saya sebelumnya tadi dengan investor asing yang sudah masuk ke Indonesia atau menginvestasikan dananya ke IKN? Ternyata ada 2 pemirsa. Yang pertama untuk Segek Project, ini adalah perusahaan teknologi dari Kazakhstan, dan otorita IKN ini sebenarnya sudah MOU dengan perusahaan Kazakhstan tersebut alias Segek Projects yang memang bergerak di bidang teknologi. Tapi tidak dijelaskan secara detail berapa hasil investasi atau potensi investasi yang sudah dilakukan MOU-nya. Sementara itu yang paling baru masih sama dari Kazakhstan juga, yaitu adalah BI Group yang sudah melakukan tinjauan sebanyak 2 kali langsung ke IKN. Nah, BI Group ini merupakan perusahaan konstruksi Timur Tengah yang dibawa langsung oleh Dubes Indonesia untuk Kazakhstan. Dan sekali lagi ini merupakan kunjungan kedua BI Group dan langsung katanya menyatakan minat untuk investasi ke IKN. Tetapi pemirsa, sama dengan Segek Project, Badan Otorita IKN ini masih enggan untuk menyebut berapa potensi investasi yang akan masuk dan sektor mana yang kemudian akan dibangun. Tetapi memang harapannya apabila terjadi kesepakatan dengan BI Group, nantinya akan ada kunjungan lanjutan yang mendatangkan CEO BI Group, dan bahkan Dubes RI untuk Kazakhstan ini juga menjanjikan kedatangan dari Presiden Kazakhstan untuk ke IKN. Tapi artinya yang sudah masuk, sudah MOU ini pemirsa, saya tegaskan lagi adalah Segek Project. Sementara untuk BI Group ini kita garis bawahi, kita samakan frekuensinya, mereka ini masih dalam proses penjajakan walaupun sudah dikatakan ada minat
minat, ada ketertarikan untuk melakukan investasi di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Kita tentunya masih akan melihat pemirsa nantinya bagaimana perkembangan atau progres IKN hingga nanti setidaknya yang paling dekat, target paling dekat adalah di HUT Kemerdekaan RI di 17 Agustus 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.